Banyak banget orang-orang nanya, terutama pecinta anggrek, kok bisa sih anggrek di rumahku ini banyak banget berbunga dan gak pernah berhenti-berhenti. Contohnya kayak ini. Nah, di sini kebanyakan anggreknya dendro ya. Tapi juga ada anggrek bulan. Cuman lagi belum berbunga karena anggrek bulan agak lama berbunganya. Jadi aku bakal kasih tahu kalian apa tips merawat anggrek ini biar tetap berbunga dan rajin berbunga. Yang pertama itu adalah anggrek ini seneng banget sama matahari pagi. Jadi anggrek ini menghadap, kalau pagi itu dia kena matahari, terus siang juga, kalau sore ini sore. Jadi sore itu dia nggak terlalu kena sinar matahari. Pagi itu benar-benar terang banget di sini. Jadi mereka senang banget sama matahari pagi. Ada beberapa anggrek yang aku taruh di tempat yang kebalikan dari matahari pagi. Contohnya kayak ini. Nah, ini jarang banget berbunga, hampir belum pernah berbunga. Ini dulu pernah berbunga, tapi aku taruh di tempat lain. Terus aku pindahin ke sini, dia nggak pernah berbunga lagi. Ini dia menghadap kebalikan dari matahari pagi, jadi dia kena matahari sore. Jadinya dia nggak pernah kena sinar matahari pagi gitu. Makanya dia jarang berbunga. Sedangkan yang kena matahari pagi ini dia berbunga lebat banget. Terus tips yang kedua itu aku pakainya untuk media tanamnya, aku pakainya arang. Nah, sama keadaannya harus poros itu. Terus potnya beberapa, ada yang aku pakai tanah liat, ada juga keramik kayak gini. Yang penting ini poros. Nah, ini aku pakai apa namanya itu, moss hitam. Yang penting dia poros ya. Nah, ini arang juga. Cara nanamnya nggak terlalu gimana banget, nggak terlalu spesial banget. Yang penting dia poros dan nggak nyimpen air yang banyak. Ini anggrek doritis tuh, dia juga seneng banget sama matahari pagi. Nah, ini udah ada anaknya. Ini paling rajin berbunga di kebunku. Tuh, lihat dari 2 tangkai pohonnya itu ada 4 tangkai bunga. Cantik banget kan? Nah, tips yang ketiga itu kita harus rajin nyiram, terutama di musim panas ya. Di musim panas itu aku siramnya sehari 2 kali lah. Apalagi dia poros banget, maksudnya dia nggak ada nyimpen air kayak ini. Arang itu kan dia cepet turun airnya. Ini aku pakai pakis juga. Ini sengaja aku nggak cabut karena ini akan nyimpen air itu untuk menjaga kelembapannya, apalagi musim panas kayak sekarang ini. Jadi aku biarin tanaman kecil-kecil itu nutupin akar anggreknya. Kalau kalian tanya, aku pakai
pupuk apa. Dulu aku pakai pupuknya macam-macam, pakai pupuk gandasil lah, pakai pupuk ABC, hormon apalah gitu, pakai insektisida. Itu dulu aku pernah pakai, cuman sekarang aku nggak pakai lagi. Air cucian beras pun juga enggak, karena ternyata mereka cuman perlunya itu sinar matahari dan kelembabannya dijaga. Maksudnya biar kondisi mereka tuh enggak kering-kering banget atau enggak basah-basah banget gitu. Jadi aku nggak pakai pupuk lagi. Ini udah hampir setahun aku nggak pakai pupuk, dan ternyata mereka lebih sehat, lebih rimbun, lebih gendut-gendut batangnya. Nih kayak gini nih, batangnya gendut. Nah, tips selanjutnya itu tempatkan anggrek di tempat dimana nyamannya mereka. Maksudnya itu misalnya kalau dia nyamannya di ranting pohon, jadi kita tempel aja tuh di ranting pohon. Ini aku cuman tempel aja. Kebetulan ranting pohonnya ini dulu aku dapet di salah satu hutan di Bedugul, terus aku tempelin sama anggrek-anggrekku, jadinya dia sehat sekarang. Ini awalnya udah mau mati, akhirnya anggrek yang mau mati itu, yang sekarat itu, aku tempelin di ranting pohon, jadinya dia tumbuh tunas baru, dia tumbuh lagi lebih sehat. Ini juga enggak aku pupuk ya tuh, jadinya dia lebih gendut. Dulu dia cuma segini aja, terus sekarang dia udah segini. Aku nggak tahu ini anggrek dendro apa, yang jelas ini bunganya warnanya ungu. Banyak yang bilang kalau anggrek bulan itu nggak boleh ditaruh di tempat yang panas. Ternyata itu salah, karena ini anggrek bulan aku taruh di tempat yang benar-benar panas. Jadi kalau siang hari itu panas banget, aku tempelin aja di batang pohon ini, aku lupa namanya tuh. Ini ada 1, ada 2, ini sehat banget. Ada 3, ini udah sekarat waktu itu, makanya aku potong-potongin akarnya, terus aku tempel di batang pohon ini tuh. Ini akarnya sampai menjalar-jalar gitu. Ini sehat banget. Ini pernah berbunga, warna bunganya ungu, tapi sekarang udah rontok bunganya. Nah ini juga, ini udah pernah layu, terus aku tempelin aja di batang pohon. Lihat, panjang banget tuh, panjang segitu panjangnya, panjang banget ini anggrekku. Ini anggreknya juga warna ungu, aku lupa namanya. Nah ini juga enggak aku pakein pupuk sama sekali, cuman di awal-awal aja nih, waktu aku awal-awal ngerawat anggrek itu aku seneng pupukin, cuman sekarang udah enggak. Pertama karena udah males, akhirnya ya udahlah, biar aja mereka hidup alami. Kedua, ternyata mereka lebih sehat tanpa pupuk, jadi aku cuman siram-siramin aja dan dia kena matahari yang cukup. Ini anggrek bulanku tuh udah menyelar. Ini enggak aku pot. Cuman yang masih jadi pertanyaan aku untuk saat ini itu adalah kenapa anggrek vandalku ini cuman hidupnya itu cuman segini-segini aja gitu. Ini padahal udah aku taruh di tempat teduh, udah di bawah air juga udah, tapi ini akarnya cuman ini gini aja. Ini nanti udah hijau, terus lagi beberapa minggu dia bakal mengkerut gitu akarnya. Dan ini nggak ada perubahan, udah setahun aku beli cuman segini-segini aja. Mungkin nggak ada teman-teman yang tahu caranya merawat
anggrek vanda ini, tolong komen ya di kolom komentar aku. Nah ini juga tuh. Sebenarnya tips yang paling penting itu untuk merawat anggrek itu adalah insting kita di saat merawat anggrek itu. Kita harus istilahnya kayak bisa berkomunikasi sama mereka. Kamu itu maunya di mana gitu. Jadi aku kadang ngobrol sama anggrek-anggrekku, ini kamu senang nggak di sini? Kalau senang, tumbuh dengan subur ya. Ya akhirnya mereka betah di sini dan tumbuh dengan subur. Gitu. Jadinya ya karena kita sayang ya sama mereka, jadinya mereka mau berbakti sama si penjaganya atau yang ngerawatnya gitu. Jadi kita memelihara anggrek itu dengan setulus hati, dengan perasaan, karena mereka juga makhluk hidup yang harus dirawat dan dijaga. Ini salah satu eksperimen aku meletakkan anggrek ini kebalikannya dari sinar matahari pagi, alias dia cuma dapat matahari sore aja. Hasilnya itu tumbuhnya cuma segini-segini aja, nggak ada perkembangan sama sekali. Padahal ini juga udah disiram, udah dipupuk juga, nggak ada perubahan. Dan ternyata sinar matahari pagi itu sangat penting untuk anggrek. Intinya juga apapun yang berlebihan yang diberikan untuk anggrek-anggrek ini juga tidak baik, seperti pupuk yang berlebihan, sinar yang berlebihan, menyiram dengan berlebihan itu juga nggak baik buat mereka. Jadi lakukan semuanya secukupnya aja agar mereka bisa tumbuh dengan cantik. Ini anggrek capung Bali. Ini anggrek kesayanganku. Cantik banget. Dia juga wangi. Buat kalian yang punya hidung sensitif terus kalian sniff in sedikit, itu wangi banget. Ini versi pinknya. Jadi ini aku tempel di tembok dengan pakis, tuh akarnya menjalar kemana-mana. Ini dibiarin aja, dibiarkan hidup secara alami. Tuh batangnya juga gendut banget. Banyak yang nggak percaya karena aku nggak pakai pupuk lagi, tapi ya memang begitu, aku nggak pakai pupuk lagi dan aku biarin mereka hidup secara alami, cuman dengan bantuan sinar dan air. Yang ini juga udah sekarat banget, terus aku tempel aja di batang pohon bunga kamboja. Lihat akarnya sehat banget. Ini enggak pakai pupuk sama sekali, enggak pakai perangsang, enggak pakai hormon sama sekali, alami. Ini juga dia tumbuh tunas baru lagi, cantik banget ya. Tips selanjutnya dalam merawat anggrek itu adalah harus sabar. Kita harus sabar banget merawat mereka, karena mereka itu tumbuhnya lumayan lambat. Cuman di saat berbunga itu pasti bakal puas banget, kayak kesabaran kalian tuh terbayarkan setelah melihat bunganya, setelah melihat tunas barunya tuh. Jadi harus sabar banget. Aku pernah di awal-awal punya anggrek itu setiap hari aku liatin, kayak nggak sabaran gitu, tapi lama-kelamaan mereka melatih saya untuk sabar dan akhirnya mereka berbunga tanpa henti.
Cukup sekian cerita dari aku tentang tips merawat anggrek biar dia tumbuh subur dan selalu berbunga. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai ketemu lagi.